Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konservasi tanah dan air, perihal pengolahan tanah, perhitungan kebutuhan, dan biaya tenaga kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Maudi Agustiwan, NIRM saya 04.1.17.0972. Baik, pengolahan tanah adalah suatu cara memperbaiki struktur tanah dengan menggunakan alat seperti bajak, cangkul, atau garu yang ditarik dengan sumber tenaga, baik sumber tenaga itu adalah tenaga manusia, tenaga hewan, dan tenaga mesin pertanian seperti traktor, yang ditujukan untuk tanah menjadi gembur, aerasi, dan drainasi tanah menjadi baik. Di tempat saya tinggal, tepatnya di Ranca Ekek yang memiliki ketinggian 660-710 meter di atas permukaan laut, pengamatan dilaksanakan pada dua desa, yakni Desa Jelegong dan Desa Haurupugur. Setelah diamati dua desa, pengolahan tanah di Ranca Ekek menggunakan hand traktor. Adapun beberapa lahan yang tidak terolah oleh hand traktor seperti sudut-sudut lahan atau sudut-sudut sawah yang tidak bisa terolah oleh traktor itu diolah menggunakan cangkul. Pengolahan tanah menurut intensitasnya, lahan pertanian di Ranca Ekek melaksanakan pengolahan tanah maksimum. Hal ini ditandai dengan intensifnya kegiatan pengolahan tanah seperti pengolahan tanah sebelum menanam dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, pengolahan tanah dengan tujuan membalikan tanah dan membuang sisa-sisa tanaman. Kemudian diberi pupuk kandang dan kapur pertanian dengan tujuan agar pH lahan atau pH tanah tersebut tidak masam dan kebutuhan unsur hara terpenuhi. Setelah itu dilakukan kembali pengolahan tanah dengan tujuan agar kapur dan pupuk kandang bercampur dengan tanah, kemudian dirapihkan dan baru dilaksanakan penanaman. Kelebihan penggunaan hand traktor adalah yang pertama, mengefisiensi waktu. Hal ini untuk mempersingkat waktu persiapan lahan agar dapat mencapai waktu panen yang tepat sehingga tidak terjadi kemunduran waktu panen yang dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Yang kedua, mengefisiensi tenaga kerja yang dikeluarkan. Tenaga kerja yang diperlukan dalam mengolah tanah lebih sedikit. Yang ketiga, tanah yang diolah lebih rapi dan kedalaman yang diolah rata pada semua tanah. Yang keempat, gulma atau sisa tanaman yang ada di lahan dapat ikut terolah atau dibuang, menjadikan permukaan tanah bersih. Yang kelima, untuk upah tenaga kerja relatif lebih terjangkau, karena jika dibanding dengan pengolahan tanah menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia, ini memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Adapun beberapa kekurangan penggunaan hand traktor adalah yang pertama, rentannya resiko terjadi tetesan oli atau bahan bakar pada lahan yang diolah oleh hand traktor. Hal ini dapat merusak tanah atau terjadi pencemaran tanah. Yang kedua, harus menggunakan bahan bakar sehingga menambah biaya pengeluaran dalam produksi. Yang ketiga, butuh teknisi yang mengetahui dalam mengoperasionalkan hand traktor. Yang keempat, dibutuhkan perawatan yang rutin agar mesin traktor terawat dan tidak rusak. Hal ini mengurangi terjadinya kerusakan hand traktor saat digunakan di lahan. Pengamatan saya dilakukan di salah satu kelompok tani, yaitu kelompok tani Mekar Mukti Jaya. Adapun hand traktor yang digunakan yaitu hand traktor Quick M1000 Complete Kubota. Beberapa spesifikasinya seperti modelnya itu adalah M1000, tipenya RD85DI1S, jenis motor dieselnya itu 1 silinder horizontal 4 langkah. Tenaga rata-ratanya itu 7,5 horsepower atau 2200 rpm, tenaga maksimumnya 8,5 horsepower atau 2200 rpm, torsi maksimumnya 27,35 Nm, kapasitas oli gardan 7 liter, bahan bakarnya bisa menggunakan solar atau Dexlite atau Pertamina Dex. Kapasitas olinya 2,4 liter, kapasitas bahan bakar 9,5 liter, lama garap lahan sawah yaitu 10,24 jam per hektar, dan lama garap lahan kering yaitu 10,58 jam per hektar. Baik, di sini ada perhitungan tenaga atau power yang menggunakan rumus torsi maksimum dikali 2pi dikali RPM dibagi 60.000. 60.000 ini merupakan hasil dari perkalian 60 detik dikali 1000 watt. Maka adapun yang harus dihitung yaitu 27,35 Nm dikali 6,28 dikali 2200 rpm dibagi 60.000 sehingga menghasilkan 6,29 kW. Selanjutnya di sini ada perhitungan kebutuhan unit. Jadi
Kelompok Tani Mekar Mukti ini memiliki lahan seluas 2,5 hektar. Memasuki masa tanam hanya tinggal 3 hari lagi atau 72 jam, dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penanaman hanya menggunakan metode tandur adalah 15 jam. Dan jika diketahui kapasitas hand traktor Quick M1000 untuk menggarap lahan sawah adalah 10,24 jam per hektar, maka perhitungan kebutuhan unitnya adalah yang pertama kita menghitung dulu waktu pengolahan tanah. Waktu pengolahan tanah ini merupakan perkalian dari kapasitas hand traktor dikali luas lahan, maka 10,24 dikali 2,5 hektar, sehingga menghasilkan 25,6 jam. Dan selanjutnya itu adalah waktu pemindahan tanam atau waktu pindah tanam. Waktu pindah tanam ini adalah waktu olah tanah ditambah waktu tanam. Waktu olah tanah ini tadi menghasilkan 25,6 ditambah 15 jam waktu tanam, sama dengan 40,6 jam. Dan ketentuannya itu, waktu tersedia jika lebih besar atau lebih banyak dibanding waktu pindah tanam, maka tidak dibutuhkan penambahan unit. Dan jika waktu yang tersedia lebih sedikit dibanding waktu pindah tanam, maka dibutuhkan penambahan unit. Dan hasilnya ini, waktu yang tersedia hanya 3 hari lagi atau 72 jam, lebih besar dari waktu pindah tanam. Waktu pindah tanamnya adalah 40,6 jam, sehingga jumlah unit yang dibutuhkan hanya 1. Selanjutnya di sini ada biaya tetap, dan biaya tetap ini terdiri dari biaya penyusutan dan biaya bunga modal. Untuk biaya penyusutan, di sini ada harga awal traktor atau harga baru traktor, dikurang nilai akhir traktor atau harga akhir traktor. Biasanya nilai akhir ini menggunakan 1-10%, dibagi jangka usia ekonomis atau umur alat tersebut. Maka untuk harga hand traktor Quick M1000 ini adalah 32.600 dikurang 3.260 dibagi 10. 10 ini adalah 10 tahun atau jangka usia ekonomis, maka menghasilkan 2.934.000 per tahun. Dan untuk bunga modal ini ada harga awal traktor atau harga baru traktor dikali tingkat bunga modal efektif. Tingkat bunga modal efektif atau suku bunga bank ini berasal dari bank itu sendiri, dan kebetulan kami ini diibaratkan untuk meminjam menggunakan kredit usaha rakyat, sehingga suku bunganya itu adalah 6%. Maka untuk bunga modal ada harga awal atau harga baru traktor dikali tingkat bunga modal efektif. Jadi 32.600 dikali 0,06 yang menghasilkan 1.956.000 per tahun. Di sini ada total biaya tetap. Total biaya tetap ini adalah penjumlahan dari biaya penyusutan ditambah biaya bunga modal. Di sini biaya penyusutannya itu ada 2.934.000 ditambah 1.956.000. Sehingga dapat menghasilkan 4.890.000 untuk total biaya tetap. Baik, di sini ada biaya tidak tetap. Yang pertama ada biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar ini merupakan perkalian dari konsumsi bahan bakar dikali harga bahan bakar, kemudian dibagi jam kerja efektif. Di sini ada 2 liter per hari dikali 9.500 dibagi 8 jam, maka menghasilkan 2.375 per jam. Kemudian di sini ada biaya oli. Biaya oli ini adalah perkalian dari konsumsi oli dikali harga oli dibagi jam kerja efektif. Maka di sini ada konsumsi olinya itu 0,2 dikali 25.000 dibagi 8 jam. Maka di sini menghasilkan 625 per jam. Selanjutnya ada jam kerja per tahun. Jam kerja per tahun ini adalah luas lahan olahan per tahun dibagi dari pembagian kapasitas kerja per hari dibagi jam kerja efektif. Maka di sini ada 8 dibagi 0,5 dibagi 8, menghasilkan 128 jam per tahun. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan dan perbaikan per jam. Di sini ada pembagian dari biaya pemeliharaan dan perbaikan per tahun dibagi jam kerja per tahun. Maka di sini ada 300.000 dibagi 128, menghasilkan 2.344 per jam. Nah, di sini ada selanjutnya biaya operator. Biaya operator ini merupakan pembagian dari upah operator dibagi jam kerja efektif. Di sini maka ada 75.000 dibagi 8. Selanjutnya menghasilkan 9.375 per jam. Nah, di sini ada total biaya tidak tetap, yakni
pertambahan atau penjumlahan dari biaya bahan bakar, ditambah biaya oli, ditambah biaya pemeliharaan dan perbaikan per tahun, ditambah biaya operator. Maka 2.375 ditambah 625 ditambah 2.344 ditambah 9.375 menghasilkan 14.719 per jam. Biaya total dan biaya pokok. Biaya total ini merupakan pembagian dari biaya tetap dibagi jumlah jam kerja per tahun ditambah biaya tidak tetap. Maka di sini ada 4.890.000 dibagi 128 ditambah 14.719. Maka menghasilkan 52.923 per jam. Selanjutnya di sini ada biaya pokok. Biaya pokok ini merupakan biaya total dibagi pembagian dari kapasitas kerja efektif dibagi jam kerja efektif. Maka biaya totalnya ini ada 52.923 dibagi 0,5 dibagi 8 menghasilkan 846.768 per hektar. Jadi biaya pokok yang dikeluarkan kelompok Tani Mekar Mukti Jaya dengan luasan lahan 2,5 hektar adalah 2.116.920.000. Sebelum saya tutup, di sini ada sedikit kata-kata mutiara. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalamnya, dan kita perlu mempromosikan pembangunan yang tidak menghancurkan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.